akan kita mulai tepat pukul 6. Sofa gampang cat bos. Apa nih? Sofa. Wes do kerjaan. 3 tahun mata jari. Kuasa berkurangnya kuasa. Iya wes. Orang jual sing ini. Iki sing dulu mungkin banyak belum banyak yang tercerahkan. Itu kayak akan tercerahkan ya. Iya. Ayo Mas. Ya bisa. Menuju Masjid Al Muslimun. Yang akan kita mulai tepat pukul 6. Sekali lagi kami mohon kepada para jemaah untuk mempercepat langkah menuju Masjid Al Muslimun. Karena sholat akan dimulai waktu Indonesia bagian barat. Sekali lagi kepada para jemaah kami mohon untuk segera menuju Masjid Al Muslimun karena sholat segera akan kita mulai. Sekali lagi kami mohon kepada para jemaah yang akan melaksanakan sholat Id di Masjid Al Muslimun, kami mohon untuk segera menuju masjid karena sholat segera akan kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Mas, Allahu rada Akbar, maju nggih, biar lurus nggih. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Id Masjid Al Muslimun yang dirahmati Allah. Berikut informasi dari Biro Pendidikan. Yayasan Masjid Al Muslimun telah membuka PPDB untuk 1. PPQ dengan metode qiraati. Kedua, madrasah diniyah untuk kelas ula, wusta dan ulya. Ketiga, TK Tunas Insan, yang semua dibimbing oleh tenaga pendidik yang berkompeten dan telah memiliki sertifikasi standar sebagai pengajar. Mari kita makmurkan Masjid Al Muslimun dengan mendaftarkan anak-anak kita. Informasi dari Panitia Kurban 1444 Hijriah, perolehan hewan kurban, alhamdulillah tahun ini perolehan hewan kurban sebanyak
21 ekor sapi. Ada kenaikan 1 ekor dibanding tahun kemarin. Untuk pelaksanaan penyembelihan, insya Allah dilaksanakan di RPH Krian. Sedangkan untuk pembagian atau pendistribusian, kita prioritaskan kepada warga RW 3 Rukut Barata dan sekitarnya. Dan akan kami antar langsung ke rumah masing-masing. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas kepercayaan para jamaah yang telah turut bergabung dalam program kurban patungan hewan sapi di Masjid Al-Muslimun. Semoga Allah SWT menerima keikhlasan para jamaah sekalian dan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para donatur dan jamaah sekalian yang telah mendukung program dakwah dan pembangunan di masjid yang kita cintai ini. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, kami mewakili segenap pengurus Yayasan Masjid Al-Muslimun menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelaksanaan setiap program di Masjid Al-Muslimun ada yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Adapun yang bertindak sebagai imam pada pagi hari ini insya Allah oleh Ustadz Aha Warid SPD MPD dan khatib insya Allah oleh Ustadz Abdullah Abu Hasan. Demikian informasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kepada Ustadz Aha Warid SPD MPD kami persilakan untuk memimpin sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim itu sebagai khalil, sebagai kesayangan Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kali kita salawat Nabi Ibrahim kita sebut pula sebagai keutamaan pula beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dengan keturunannya kemudian muncul nabi-nabi dari bangsa Bani Israel dan dari bangsa Arab, termasuk Nabi kita alaihi salatu wassalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hikmah yang bisa dipetik jemaah sekalian? Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah yang Allah cintai, beliau tidak dapatkan serta-merta lakab menjadi Khalilullah itu dengan instan. Beliau dapatkan dengan banyak perjuangan. Beliau dapatkan dengan mempertahankan akidah. Kalau kita membaca sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mempertahankan akidahnya di hadapan kaumnya. Beliau harus berdebat dengan suatu kaum yang menyembah benda-benda langit. Beliau harus terusir dari kampung halamannya. Beliau harus berpisah dengan putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau harus disembelih, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua jemaah sekalian untuk menaikkan derajatnya Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita ingin mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat, kita harus berjuang. Kita harus mempertahankan akidah kita. Kita harus terus mengasah apa yang namanya akidah, apa yang namanya ibadah, hingga kemudian kita menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana teladan kita, Nabi kita Muhammad SAW, yang Allah perintahkan beliau untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali bulan Ramadan datang, beliau tadarus dengan malaikat Jibril. Bahkan di tahun beliau wafat, beliau tadarus 2 kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Nabi kita SAW yang Allah memberikan beliau pembuka kunci surga pertama kali, yang tidak akan dibuka kunci surga itu kecuali Nabi kita SAW yang masuk. Beliau memberikan syafaatul uzma untuk seluruh umat manusia di yaumul kiamah. Itu pun beliau SAW, Nabi kita jemaah sekalian, masih belajar dengan malaikat Jibril. Sementara kita jemaah sekalian, kita bukan orang soleh-soleh amat, kita bukan juga ulama, kita bukan sahabat Nabi SAW, kita bukan juga Nabi, tidak ada keturunan kita juga dari Nabi. Lalu mengapa kemudian kita tidak berhenti untuk belajar? Terus belajar jemaah sekalian. Teladanilah bagaimana Nabi kita SAW ketika beliau belajar terus dengan malaikat Jibril, kemudian beliau ajarkan kepada umatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.